dari pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat. Bapak, Ibu, jamaah kopi ngaji yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini kajian kopi ngaji akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mursida Rambe. Beliau adalah Majelis Ekonomi Divisi Koperasi PP Aisyah. Namun sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mursida Rambe yang telah memenuhi dari permintaan panitia untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Ibu jamaah kopi ngaji yang telah menghadiri kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala untuk kita semua. Amin. Sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Monggo. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ibu Mursida Rambe. Hari ini kita diberi judul saya, bagaimana membangun kekuatan umat melalui sirkah ta'awuniyah. Dari mana kita mulai gitu? Saya sudah memulai, tapi apalah saya dibanding ekonomi, nggak usah kan dunia, ekonomi Indonesia, ekonomi Jogja, belum seberapanya, ya, belum seberapanya. Maka kalau kita mulai dari sini, apa sih sirkah itu gitu kira-kira, ya? Biar primnya sama dulu lah kira. Apa sih sirkah? Sirkah itu satu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan dalam prim kita itu tidak hanya profit uang. Jadi juga bisa benefit, manfaat-manfaat, kira-kira seperti itu. Sirkah itu banyak jenisnya, tapi kita sedang tidak ngaji itu. Karena guru ngajinya ada di sini. Jadi soal bagaimana jenis sirkah dan seterusnya, ini nanti biar kajian tersendiri Pak Sakir. Ya, nanti kita nggak ketemu dengan inspirasinya. Nah, maka kalau berbicara ta'awun itu intinya tolong menolong Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau secara teori itu ya sikap kebersamaan, sikap kepedulian, sikap saling berpartisipasi, sikap saling tolong menolong gitu. Dan sebagian ulama mengatakan koperasi itu ya itu dia sirkah ta'awuniyah itu. Ya, sirkah ya itu apa? Suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih di mana di mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usahanya atas dasar profit sharing atau bagi hasil menurut perjanjian yang telah disepakati. Jadi modal itu sendiri bersirkah sendiri, tidak hanya bicara Pak Sakir kasih uang ke saya kelola, enggak. Tapi Pak Sakir punya ilmu juga bisa, keahliannya juga bisa, termasuk sekalipun tukang batu gitu. Itu sirkah-sirkah yang berbagai macam jenisnya. Tapi yang jelas adalah kita berkongsi, bersama-sama, berkolaborasi, melakukan sesuatu apa yang kita inginkan dan akan kita dapatkan. Founding Fathers kita sebagai guru koperasi gitu ya, Bung Hatta mengatakan usaha bersama untuk koperasi itu adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, ta'awun tadi Bu. Ya, berdasarkan tolong menolong. Dan sebenarnya kalau kita berbicara koperasi hari ini, saya menekuni BMT Beringharjo hampir 30 tahun, saya meyakini bahwa koperasi itu solusi ekonomi negeri. Kenapa? Karena bangsa kita ini memang sejak dulu kala itu adalah peduli, kekeluargaan, kebersamaan, dan saling tolong menolong gitu. Tapi kalau hari ini kita bicaranya apakah ratusan tahun koperasi kapitalis menyelesaikan ekonomi dunia? Enggak ternyata.
Ya kan Pak? Kita hari ini juga termasuk ditakutin dengan resesi ekonomi. Ya kan Pak? Gitu. Yang buat resesi siapa sih? Yang buat kata-kata resesi siapa sih? Ya mereka-mereka juga gitu. Tapi kalau kita lihat hamparan sawah ini, apakah ada resesi di kita? Apakah kita takut, Ibu? Enggak. Itu hanya global ekonomi aja yang nakut-nakutin kita. Enggak gitu. Selagi kita mau berbagi, berkongsi, tolong menolong, peduli dan lain sebagainya, enggak ada yang kita takutin. Apalagi kalau kita sudah berbicara surat Hud ayat 6. Tidak akan mungkin aku biarkan itu makhluk hidup, kata Allah, kecuali sudah aku siapkan rezekinya. Nah, hapus semua itu resesi, Bu. Gak usah takut, Bu. Dijamin sama Allah. Semut yang kecil aja dikasih makannya enggak, Bu? Ya kan? Apalagi kita yang punya akal dan lain sebagainya, pasti kita dikasih sama Allah. Itu hanya persoalan keyakinan kita gitu ya. Nah, jelas juga ya karena kita tahu kan siapa Bung Hatta, latar belakangnya dan lain sebagainya. Ya bisa jadi inspirasi beliau itu diambil dari surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong untuk kehancuran. Tapi hari ini adakah orang yang tolong menolong untuk menghancurkan? Kembali Bapak Ibu. Kita sudah diperintahkan sama Allah. Hanya tinggal persoalannya hari ini saya yakin ini karena tolong menolong juga gitu. Hanya tinggal kita memperbesar size, memperbesar ukuran kita dalam bentuk tolong menolong ini. BMT Beringharjo itu didirikan tahun 94 dan alhamdulillah tahun 2008 diresmikan oleh Ngarso Dalem, kantor kita di Ring Road Barat. Jadi awalnya tahun 94 itu Bapak Ibu, saya tidak kepikiran legalitas kita itu apa. Kayaknya saya nggak peduli dengan itu. Organisasi tanpa bentuk, OTB waktu itu ya. Karena apa? Ketika kami di training di Jakarta, begitu persoalan-persoalan ekonomi termasuk rentenir gitu ya. Kemudian kami berpikir bahwa ini banyak loh pedagang di pasar-pasar yang terkena rentenir gitu ya. Jadi waktu itu ya sudah kami memulai saja BMT itu gitu. Yang jelas kita hari ini tahun 97 kita mendapatkan legalitas gitu ya. Kemudian legalitas itu baru skupnya provinsi. 2006 saya mencoba ekspansi. Kalau di Jogja saja kami bisa diterima, ini insya Allah di seluruh Indonesia kita diterima. Maka kami ekspansi ke Jawa Timur, kali pertama di Lamongan. Kemudian baru masuk ke Ponorogo dan seterusnya. Hari ini kita di Jawa Timur ada 9. Kemudian tahun 2006 kami merubah badan hukum menjadi skupnya nasional. Nah nanti saya akan sampaikan kita ada di mana aja. Apa sih BMT itu gitu Bapak Ibu? Tolong menolong apa yang kami lakukan? BMT itu terdiri dari 2 kata. Baitul Mal wa Tamwil. Ada mal, ada tamwil. Mal itu bersumber dari dana zakat, infak, sedekah, wakaf. Orientasinya semua sosial. Karena dari dana zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang merupakan instrumen keuangan Islam yang solutif. Gitu. Ya. Kemudian di mana diberikan uang yang terhimpun dari dana jiswab? Ditasarrufkan, diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dalam hal ini 8 asnaf, du'afa dan lain sebagainya. Gitu. Nanti ada contoh-contohnya Bapak Ibu.
Kemudian apa itu Baitut Tamwil? Baitut Tamwil itu lebih kepada berorientasi kepada keuntungan. Terus uangnya dari mana? Dari simpanan. Ya, dari simpanan anggota dalam bentuk tabungan-tabungan, kemudian ditasarrufkan, diberikan kepada pengusaha-pengusaha dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Banyak orang mengkritik hari ini tentang, wah sama aja kok dengan rentenir, sama aja kok. Yaitu orang-orang yang pesimis satu, yang kedua memang tidak suka dengan ekonomi syariah. Karena bisa jadi bisnisnya terganggu dengan ekonomi syariah. Kapitalis itu nggak mau terganggu, Pak. Bagaimana kapital mereka menjadi kapital dan kapital yang lain. Terus menaik seperti itu. Gitu. Jadi memang karena gurunya Adam Smith. Modal yang sekecil-kecilnya, untung yang gimana ceritanya? Ya jual sabu-sabu. Gitu. Nggak mungkin. Di situ tidak ada join, tidak ada sirkah, tidak ada tolong-menolong. Karena modalku kecil, aku ingin untung sebesar-besarnya, maka orang akan aku eksploitasi. Itu aja udah nggak ada rahmat Tuhan datang ke situ Bapak Ibu. Nggak mungkin. Tuhan tuh senang ketika kita berta'awun seperti ini. Gitu. Tapi kalau ada salah satu di antara kita yang mendolimi, Allah tidak mau ikut campur. Mungkin diujo sama Allah. Istidraj. Diujo sama Allah, dibiarin gitu. Kata nyanyi Roma Irama gimana Pak Sakir? Yang kaya, yang miskin. Hari ini terjadi Ibu-ibu, Bapak? Terjadi. Gitu. Nah, jadi itu praktek di BMT, ada yang sifatnya sosial, ada yang bersifat profit. Kenapa profit? Ya tentu kita ingin hidup lebih sustain. Tapi apakah kita mendolimi orang? Jangan. Jangan. Terus bagaimana cara bergabung di BMT? Ini tidak harus Bapak Ibu bergabung di BMT. Tapi kalau misalnya ada biar nanti saya tidak menjawab. Gimana caranya gabung? Saya punya uang banyak nih Bu Rambe. Dan saya nggak nyaman di bank konvensional gitu. Karena kami koperasi itu dari dan oleh untuk anggota, maka syaratnya itu harus menjadi anggota dulu. Kalau nanti tidak anggota, ujuk-ujuk Bapak nyimpan uang 1 miliar di kami, temuan PPATK, kami bisa disemprit. Nanti saya pakai baju orange. Karena kalau bukan anggota, itu katanya harus diurus oleh OJK, Pak. Karena lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang bukan anggota. Jadi istilahnya sekarang itu ada closed loop, ada open loop. Itu juga dibuat oleh DPR. Saya ikut RDP di Senayan. Karena P2SK, undang-undang tentang pengawasan dan pengembangan keuangan itu harus diatur. Termasuk awalnya, tadi bicara Sri Mulyani tadi, termasuk semua koperasi itu awalnya di RUU, rencana undang-undang P2SK, semua mau dimasukkan ke OJK. Bapak tahu sendiri kalau udah bicara OJK. Dari dulu ketika 100 miliar asetnya BMT Beringharjo, Bu Rambe kenapa nggak masuk jadi BPRS? Saya bilang kalau saya masuk ke BPRS atau perbankan, saya nggak jadi ngurus duafa. Hanya ngurus denda, ngurus laporan, ngurus administrasi dokumen. Habis waktu saya ngurusin laporan. Bagaimana mungkin? Karena niat saya ngurusin duafa. Nggak mungkin ketemu. Jadi saya bilang enggak. Saya tetap menjadi koperasi Baitul Mal wa Tamwil. Gitu. Nah, kembali menjadi anggota. Setelah menjadi anggota, yang mau nyimpan kebanyakan uang silahkan. Yang nggak punya uang atau punya uang mau ngembangkan usahanya silahkan.
Yang ingin bayar zakat, infak, sedekah, wakaf, silahkan. Yang membutuhkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf juga silahkan. Jadi Bapak Ibu yang punya uang, monggo aja nyimpan. Tapi Bapak Ibu yang butuh modal juga datang aja ke BMT. Gitu. Atau ada tetangga yang mungkin hari ini kayaknya rajin ngaji, rajin sholat, juga bagus akhlaknya, usahanya kok gitu-gitu aja ya. Apa nih persoalannya? Coba kita peduli dengan kanan kiri kita. Oh ternyata persoalannya nggak punya modal. Saya mau bantu, saya juga nggak punya uang. Udah rekomendasikan aja ke BMT. Silakan Bapak Ibu. Karena kan hari ini kita tidak semua memiliki peruntungan yang baik kita semua kan. Mungkin ada di antara kita yang butuh seperti itu. Tapi alhamdulillah Tuhan itu sangat tahu akan keinginan hambanya. Kita diperjalankan, kalau saya katakan bisa diperjalankan. Kami sudah sampai Gunung Kidul survei. Di mana nih paling tepat BMT didirikan? Dalam ilmu pelajaran pelatihan dikatakan oleh tutor, idealnya sebuah BMT didirikan di dekat masjid dan pasar. Ini dua tempat yang sama-sama ada hadisnya. Ini terbaik, ini terjelek. Ntar dulu terjeleknya. Kalau di situ saling mendolimi jadi jelek. Kalau di situ menjadi ta'awun menjadi sangat baik. Karena 99% kehidupan mencari rezeki itu di perdagangan loh Bapak Ibu ya. Di perdagangan. Nah singkat cerita saya ke Beringharjo saya lihat masjid bagus banget. Siapa ya ini ketua takmirnya? Cerita punya cerita cari informasi. Dilalah Bapak EDW. Mungkin pernah ke sini Pak Jamjuri Umar? Belum pernah. Pak Jamjuri Umar? Pernah. Ya. Jadi karena beliau kan otomatis saya muridnya. Anak-anak beliau teman saya di Mualimat, adik kelas dan lain sebagainya. Udah tinggal mudah aja, silakan. Itu ada tempat yang belum dipakai. Pucuk dicinta, ulam tiba. Ulam digoreng. Dan waktu itu Pak Ajar Basir selaku ketua pimpinan pusat Muhammadiyah sudah bercita-cita bahkan membuat buku tentang ekonomi syariah. Bercita-cita akan menjadikan masjid ini ada satu tempat untuk urusan ekonomi jamaah dan keumatan. Karena yang mengelola nggak ada, tempat itu masih kosong. Ketika kami datang, dimonggokan. Meskipun nggak ada apa-apanya Pak. Dan alhamdulillah kami dikasih kursi 3, meja 3. Yang dari seng. Mungkin Bapak Ibu kalau di kampung-kampung masih itu ya. Kalau digeser crack gitu ya. Digeser crack gitu ya. Nah seperti itu. Karena memang ketidakadaan. Dan ketidakmampuan sebenarnya. Tapi karena keyakinan yang kuat. Jika kamu menolong agama Allah. Allah pasti. Nah kata-kata pastinya itu loh yang harus ini 100%. Pasti aku tolong kata Allah. Ya sudah kalau begitu firmannya apa yang kita takutin di dunia ini? Dan itu saya bilang tadi kita diperjalankan Bapak Ibu. Kamu ke sana, kamu ke sini seakan-akan kamu datangin itu, kamu datangin ini dan seterusnya. Dan alhamdulillah terwujud. Meskipun tadi bicaranya uangnya sedikit. Dan kita nggak berani expand langsung ke pasar Beringharjo. Terus siapa sasaran utamanya? Jamaah Masjid Mutakin. Setiap kali kita habis sholat luhur, habis sholat asar, omong-omong. Kami ada di sini dan seterusnya. Dan itu ternyata dahsyat. Saya nggak tahu pengajian di tempat Pak Sakir juga woro-woronya tidak pakai hebat-hebat banget gitu ya. Tapi ada 10 ibu mengaji cerita kepada 100 ibu yang akan mengaji. Jadi dari mulut ke mulut. Dan itu dahsyat. Kami nggak punya marketing, tapi ibu bapak yang ada di Masjid Mutakin cerita dengan tetangga kiri muka belakang. Itu loh di masjid ada BMT. Nek nyilih duit ono. Dan lain sebagainya gitu kira-kira. Dan alhamdulillah terus tumbuh dan berkembang.
Dan alhamdulillah hari ini BMT Beringharjo sudah memasuki ke 29 tahun. Ya, modalnya 1 juta. Hari ini kantornya sudah 20 kantor Bapak Ibu. Ada di 5 provinsi, tapi masih semua Jawa. Belum ke Makassar, belum ke tempat Pak Sakir. Ke tempat saya aja belum Pak Sakir. Medan, belum. Jadi baru di 5 provinsi. Di 64 pasar tradisional yang bisa saya pastikan rentenirnya bercokol di sana. Dari 20 kantor itu ada 9 kantor yang sudah milik sendiri. Di Jogja salah satunya, karena orang Jogja sudah pastilah lewat Malioboro. Di depan, apa namanya sekarang itu? Kan sekarang nggak ada tuh ya. Teras 2 Ibu. Persis di depan teras 2 kami sudah milikin itu. Kita beli dari Cina, tapi Cinanya miskin. Ada ya Bu Rambi Cina miskin? Oh no. Gitu. Kita beli. Itu sudah milik Bapak Ibu sekalian. Kita beli waktu itu hanya 2,5 miliar. Hari ini orang minta 7,5 miliar. Enggak saya kasih. Bukan persoalan keuntungan 5 miliarnya. Barangnya enggak ada, bro. Karena Malioboro itu hanya segitu-segitu aja gitu. Dan satu-satunya koperasi dan syariah di Malioboro cuma Ana BMT Beringharjo. Kasih tepuk tangan dong. Gitu ya Bapak Ibu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa enggak ada yang enggak bisa, enggak ada yang enggak mungkin. Bisa Pak, kita punya di Malioboro. Jadi kami punya 9 kantor yang udah dimiliki sendiri. Asetnya hari ini dari modal yang 1 juta, itu ada door prize loh. Siapa yang nanti bisa jawab dikasih door prize loh. Tadi kita modalin 1 juta. Hari ini alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan izinnya hari ini kita punya aset 220 miliar. Jadi yang kecil itu bisa jadi besar. Hanya persoalannya siap nggak kita jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu perlu latihan Bapak Ibu. Ya, perlu latihan. Kalau kita bisa 1 juta kita kelola dengan baik, dengan amanah, sesuai aturan, sesuai dengan hak-haknya. Insya Allah ketika bicara 20 miliar, 200 miliar, biasa-biasa aja gitu. Sampai Pak Adam, pada kenal ya Pak Adam, Dr. Adam, Bapak Ibu, Adam Syadi, dia bilang gini sama saya, karena dia mengikuti betul itu BMT Beringharjo. Mbak Rambe, saya ngelihat kamu ini, modalnya 1 juta kaya ngono wae. Saiki kamu sudah lapor, udah 100 juta, ya kaya ngono. Udah 100 miliar, ya kaya ngono. Loh, maksud Bapak, saya harus gimana Pak? Harus kayak Jogda Akbar. Karena apa Pak? Uang ini uang amanah orang banyak. Bukan uang saya. Yang akhirnya saya bisa gaya. Hari ini kan kita karena kebanyakan gaya kita susah. Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Coba seadanya, semampunya, sebisanya. Pasti kita enggak susah hidupnya. Tapi kalau kita memaksakan diri kita kepada apa yang bukan kita punyai. Ya itu menjadi persoalan. Jadi syukuri aja apa yang ada, kata Demasif. Ya kan? Syukuri apa yang ada. Kalau kita memaksakan diri kita, maka kita susah sendiri. Termasuk saya mengatakan kepada karyawan kita. Jangan paksa kami sebagai pemegang polisi untuk memberikan gaji yang melebihi apa yang kami berikan hari ini. Kalian harus percaya kepada kami sebagai penentu. Karena di koperasi itu polisi tertingginya pengurus Pak. Gitu. Kami akan seadil mungkin yang bisa kami lakukan. Tapi kita bisa. Kalian bisa menuntut, Bu, gaji saya enggak 1 juta, tapi 5 juta atau 10 juta dan seterusnya gitu. Bisa kita berikan. Tapi habis itu kita mati bareng-bareng, mau? Gitu. Jadi ya bagaimana kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah tadi gitu.
Dengan 3 karyawan pertama tadi, sekarang karyawannya sudah di 202 orang. Di berbagai daerah. Dan dimanapun cabang itu kami dirikan, kami merekrut karyawan yang ada di setempat. Putra-putri terbaik daerah. Gitu Bapak Ibu. Jadi satu BMT itu bisa mempekerjakan 5 orang SDM. Hari ini kemiskinan kita bertambah Bapak Ibu. Hari ini pengangguran kita bertambah. Bahkan yang menyedihkan kita di Jogja, Jogja itu merupakan provinsi termiskin di Jogja, di Jawa. Padahal kita di Jogja kota pendidikan, kota wisata, kota paling kreatif, kota yang paling dermawan, kota yang memiliki harapan hidup yang tinggi. Tapi Jogja istimewa. Cuma pertanyaan besar Pak, istimewa neki opo? Emang Pak berarti nyaman. Tapi kalau tadi Jogja adalah kota termiskin di Jawa, kok ya sedih juga gitu. Meskipun tadi terjadi perdebatan Pak. Kemarin saya baru ada acara dengan Kadin. Memang macam-macam ininya, argumentasinya. Jadi statistiknya begini, begitu segala macam ya. PO, P1, P2 dan lain sebagainya lah. BPS menyampaikan kepada kita gitu. Tapi stigma sudah beredar di sosial media kita. Udah klaim itu terjadi Pak. Klaim itu terjadi gitu. Cuma yang menyedihkan saya juga udah minta langsung sama Gusti Mangku, bisa enggak kita organisasi dan segala macam, ini kan kita organisasi banyak, perguruan tinggi banyak, lembaga keuangan banyak, koperasi banyak, majelis taklim banyak. Seharusnya kita bisa mengentaskan itu Pak, saya yakin. Cuma masalahnya apa? Tahu enggak itu kantong kemiskinan? By name, by address-nya ono ora. Gak boleh Pak dikasih. Gak boleh Bu. Kan tadi lagi-lagi menjadi pertanyaan kita. Terus kalau misalnya nih, misalnya si A miskin. Ya, tapi kita tidak tahu kalau si A miskin. Kita kasih nggak itu bantuan kepada si B? Karena kita nggak tahu dia miskin. Artinya salah. Ya nggak Bu? Lihat nggak video viral Bu? Yang di TikTok kita. Ayo ibu-ibu ganti baju, kita ABLT, mau ngambil BLT. Jangan pakai sepeda motor, jangan pakai baju itu, pakai tas yang biasa-biasa aja. Pernah Pak Sakir? Artinya memang bisa jadi salah sasaran. Kenapa kita masih menjadi yang miskin? Karena gak tepat. Meskipun statistik mengatakan itu yang miskin itu banyak lansia Bu. 1, ada yang difabel 2 gitu. Ada senang miskin karena maunya begini, ya kan? Nggak entas-entas gitu. Jadi kalau begitu ini persoalannya mental Pak. Mental itu siapa yang nyiptakan? Karena kita dikasih terus dan itu dikasih bukan kail, tapi ikan. Itu yang membedakan nanti. Saya bicara kenapa BMT hari ini seperti itu Pak. Kita harus datangnya dengan kail. Kita ajari bagaimana mancing. Bagaimana kasih umpan yang baik. Bagaimana cari di belumbang yang bagus atau di sungai yang lebar dan seterusnya gitu. Jadi kalau itu kita cekokin terus dengan gaya-gaya pemberian, ya tadi mentalnya Pak, kena. Kami datang ke berbagai daerah, pertanyaannya sama. Ini dari partai mana? Bantunya gitu Pak, ini dari partai mana? Ini uang dari pemerintah ya? Dari pemerintah kok, uang-uang kita juga.
mentalnya, gitu. Jadi kita nggak bilang, kita katakan ini uang orang banyak, ini titipan orang banyak, ini amanah orang banyak, saya bantu ibu bertanggung jawab untuk memberikan angsuran. Angsurannya ibu atur sendiri, berapa mampunya, berapa lamanya, dan seterusnya. Jadi ada rasa tanggung jawab. Saya didatangi beberapa kementerian ataupun dinas. Bu Rambe, saya ngasih uang udah lebih dari 1 miliar, tapi nggak ada bekasnya, nggak ada bekasnya, itu hilang begitu saja. Ya iya, saya juga kalau dikasih 1 triliun, 2 jam habis saya berdiri di Beringharjo Malioboro. Ya enggak? Habis. Jadi kalau begitu, apa kuncinya mengentaskan kemiskinan? Pendampingan. Jadi didampingi dia agar tadi tidak salah beli. Dikasih uang nggak beli berambang. Dikasih uang nggak beli jilbab baru. Ya nggak Bu? Tapi memang dikasih uang untuk modal. Disitulah kita berta'awun. Pandai jual gorengan, ada uang dana zakat infak sedekah diberikan, beli kompor yang bagus dan seterusnya, dibantu untuk menuliskan berapa modalnya, berapa untungnya. Nek untungnya 1.000, jangan makan 5.000. Itu loh saudara-saudara kita Cina positifnya Pak. Saya di Medan bertetangga dengan Cina dan segala macam etnis. Di Medan bapak-bapak bisa bayangkan ya. Cina Medan aja ada. Jadi mereka itu enggak akan makan dengan ayam atau telur kalau omset dan keuntungannya belum bisa. Bahkan mereka makan bubur. Karena kalau bubur sedikit aja kan bisa 1 tong ya kan. Nah, cara makannya pinggir-pinggir dulu. Gitu. Kita ini gaya banget. Ke pasar belinya air mineral di pasar yang keren itulah. Nggak usah saya sebutkan namanya. Teman-teman kita Cina bawa air dari rumah. Mau ke Beringharjo saya tunjukkan orangnya. Jadi artinya apa? Kita ini kadang gayanya lebih tinggi Pak Sakir. Nek ono duitnya ora apa-apa. Kalau nggak ada, itu menjadi persoalan besar. Kere nggak ya? Udah miskin sombong lagi. Ada. Ya. Ya, oke. Jadi sekarang anggota kita BMT Beringharjo yang dimulai dari kecil-kecil tadi sekarang sudah 28 atau 29 ribu Pak. Di 64 pasar tradisional. Kalau nanti ini biar urusannya Pak Sakir aja. Ekonomi syariah atau edukasi syariah. Ibu-ibu, bapak-bapak sambil tidur coba dibuka surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Nanti bisa disimpulkan bahwa Allah melarang kita bertransaksi dengan riba. Ya, minimal itu dulu 275 sampai 279. Tentang ayat-ayat riba. Jadi salah satunya saya bacakan di 275, artinya saja orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Dan dosa pemakan riba seperti seorang laki-laki menjinai ibu kandungnya sendiri. Berat Bapak Ibu. Nah ini tafsir kedua. Mungkin nanti akan datang Pak Sakir mengundang orang yang lebih ahli untuk tafsir. Sampai 279 semua Allah mengingatkan kepada kita. Allah tidak suka kita bergelimang dosa. Allah menyuburkan, menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah sedekah salah satu adalah instrumen keuangan Islam yang diberikan kepada kita. Hanya persoalannya kita yakin atau tidak.
Bapak Ibu, habis ya. Jadi bagaimana praktek-praktek transaksi yang itu sangat tidak islami. Salah satunya terkait dengan surat Mutaffifin ini menimbang, menakar, itu ada istilahnya menyukat timbangan ya Bapak Ibu. Nah, persoalan-persoalan ini kami banyak temui di pasar-pasar tradisional. Mulai menyukat timbangan, mengoplos makanan, menyembunyikan yang jelek. Karena di kepalanya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan. Kenapa ini jeruk mudah sekali Pak Sapir? Pak Sakir saya sampaikan. 1 kilo jeruk itu ada 10. Karena disukat timbangannya menjadi 8. Maka yang dikorupsi ada 2. Kali 1 hari 50 kilo. Berarti ada 100. Kali 10 tahun menjadi pedagang jeruk. Berapa jeruk yang dikorupsi. Jadi kalau hari ini Indonesia gawat darurat korupsi, bisa jadi hasil koruptor itu dari korupsi orang tuanya. Jadi sebenarnya bukan hanya bicara mudarobah, musyarakah, sirkah dan lain sebagainya Pak Sakir. Ini persoalan mental, akhlak, sikap, attitude. Gitu. Berarti apa? Pekerjaannya Bu Rambi di mana? Itu. Pekerjaan kami melakukan pendampingan. Yuk Pak, Ibu cari rezeki yang halal lagi baik ya. Jangan nyakitin orang ya. Jangan nipu orang ya. Kalau dia nanti tertipu, merasa rugi, merasa kecewa, dia tidak mendoakan Bu yang laris. Karena secara manusiawi ketika kita kecewa, mungkinkah kita akan mendoakan yang baik? Mungkin, tapi itu 1001 orang. Tapi mayoritas kalau kita kecewa, nah loh mudah-mudahan ini. Gitu ya. Nah, jadi persoalan kita banyak di mental. Jadi pengajian Kopi Ngaji ini adalah salah satu edukasi menambah wawasan kita agar kita bisa lebih baik, agar kita lebih takwa bahwa Allah itu selalu mengawasin kita. Kemudian kalau ditanya, dari mana kita mulai? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak bisa kita nunjuk-nunjuk orang gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Apapun bentuknya. Minimal merekomendasi tetangga kita, saudara kita, teman kita. Ketika dia ada masalah, kasih solusi. Kalau kita tidak bisa membantu. Nah, saya rasa demikian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan Kopi Ngaji bisa terus bertambah. Tapi kalau bertambah kita harus membebaskan tanah sebelah. Tapi yakin dan percayalah pagi ini rahmat Allah datang kepada kita. Masih gelap-gelap, saya tadi dari Cibuklor gelap-gelap, ibu-ibu udah pada jalan menuju ke sini. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Soal nenek kita bilang jangan banyak ngaji, nggak peduli aja lah ya. Ya, jadi hari ini ngaji, kalau saya hari ini ngaji, gitu. Ya, dengan mengaji hidup kita jadi lebih berkah, lebih cerah, lebih senang, lebih membahagiakan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian saya dan mungkin tidak memuaskan Pak Sakir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi.